Ya baik, masih bersama Diartno di channel Guru Matematika. Dan video kali ini kita akan membahas mengenai permutasi. Secara umum, permutasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup dengan memperhatikan urutan. Jadi di dalam permutasi urutannya diperhatikan. Ilustrasinya sebagai berikut. Misalkan terdapat 3 orang, yaitu Upin, Ipin, dan Visi. Dari 3 orang tersebut akan foto berdampingan. Susunan mereka foto adalah, nah di sini ada foto yang kelihatannya tampak sama, namun urutannya berbeda. Nah jadi meskipun orangnya sama, urutan-urutan ini menjadi suatu yang berbeda. Jadi terdapat 6 urutan yang berbeda. Nah ini disebut sebagai permutasi. Nah, permutasi di sini kita akan bahas mengenai permutasi dengan unsur berbeda, permutasi dengan beberapa unsur sama, dan permutasi siklis. Untuk yang pertama, permutasi dengan unsur berbeda. Di sini misalkan ada permutasi R unsur dari N unsur, di mana R-nya kurang dari sama dengan N, adalah banyaknya susunan R unsur dari N unsur berbeda dengan memperhatikan urutannya. Jadi kata kuncinya unsurnya berbeda ya. Nah, untuk notasinya di sini bisa NPR, P dalam kurung N, R, P kemudian indeks di atas N, bawahnya R, atau PNR. Nah, di sini yang saya pakai adalah notasi yang NPR. Nah, untuk rumusnya permutasi dengan unsur berbeda ini, misalkan kita mau mencari permutasi R unsur dari N unsur atau NPR, ini akan sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial, di mana R-nya ini harus kurang dari atau sama dengan N. Ya, jadi misalkan ada N unsur berbeda, rumus ini silahkan kalian hafalkan apabila ingin mencari permutasi dari N unsur yang berbeda. Kemudian contohnya yang pertama di sini berapa banyak permutasi 2 huruf yang diambil dari huruf-huruf A, B, C, D, dan E. Nah, kalau kalian perhatikan berarti dari 5 huruf ini kita pilih 2 huruf, di mana urutannya diperhatikan. Misalkan AB dengan BA, berarti itu urutan yang berbeda. Nah, dari sini berarti kita punya kasus permutasi, N-nya adalah 5, kemudian R-nya berarti kita ambil 2 huruf tadi, R-nya yaitu 2. Dari sini kita bisa hitung 5P2 atau 5 permutasi 2, yaitu 5 faktorial. Nah, dibagi dengan 5 dikurangi 2 faktorial. Nah, ini dari rumus permutasi yang tadi ya. Sehingga kalau saya tulis 5 faktorial per bawahnya ini dikurangi, berarti 3 faktorial. Ini menggunakan perhitungan faktorial, kita uraikan 5, 4 kali 3 faktorial. Per bawahnya ini tetap ya 3 faktorial. Nah, ini karena sama-sama faktorial, 3 faktorialnya saya coret. Nah, sehingga menyisakan 5 kali 4. Sehingga hasilnya adalah 20 susunan ya, atau 20 permutasi. Nah, ini untuk contoh yang ke-1. Contoh kedua, di sini dari 5 orang anggota OSIS akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, yang ditanyakan banyak cara pemilihan tersebut. Ya, jadi kita akan memilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Sehingga kita butuh 3 orang. 3 orang di sini urutannya berarti diperhatikan. Karena misalkan si A jadi ketua, B jadi sekretaris, itu akan berbeda urutannya jika yang B yang jadi ketua, seperti itu ya. Nah, di sini untuk N-nya berarti 5 orang tadi, R-nya berarti ketua, sekretaris, dan bendahara ada 3. Sehingga dari sini kita hitung permutasinya 5P3, kita tulis 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurangi 3 faktorial. Sehingga hasilnya adalah 5 faktorial per 2 faktorial. Nah, dari sini kita uraikan seperti tadi, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Nah, ini sama ya dengan tadi, kita coret 2 faktorialnya, sehingga menyisakan 5 kali 4 kali 3, hasilnya adalah 60 susunan. Nah, selain menggunakan permutasi, sebetulnya kasus ini bisa kita gunakan aturan perkalian yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya ya. Kita bisa buat 3 digit garis seperti ini atau 3 strip ya. Yang pertama untuk tempatnya ketua, kemudian sekretaris, dan bendahara. Jika 5 orang kita pilih sebagai calon ketua, berarti semuanya ini bebas saya pilih, sehingga masih ada 5 cara. Kemudian ketua ini pasti kepilih 1, sehingga sekretarisnya tinggal 4 dan bendaharanya tinggal
3 orang. Sehingga kalau dikali hasilnya juga 60 susunan atau 60 cara memilih pengurus tersebut. Ya, lanjut untuk contoh ketiga. Di sini ada 4 orang antri untuk membeli tiket pertandingan basket. Nah, yang ditanyakan banyak susunan antrian yang mungkin. Nah, kalau kalian perhatikan ini 4 orang ya unsurnya. Berarti kita bisa tuliskan N-nya adalah 4. Nah, R-nya itu berapa? Karena 4 orang ini semuanya antri, sehingga R-nya juga sama, yaitu 4. Dari sini berarti kita akan mencari P 4P4 seperti itu ya. Sehingga kalau saya tulis 4 faktorial per 4 dikurangi 4 faktorial. Nah, 4 kurangi 4 faktorial berarti 0 faktorial. Nah, seperti ini ya. Kemudian 4-nya kita uraikan, 4, 3, 2 kali 1. Nah, 0 faktorial, kalian ingat hasilnya adalah 1, sehingga menyisakan 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya adalah 24. Nah, untuk kasus seperti ini kalian bisa buat catatan, misalkan N dengan R-nya sama, saya tulis NPN. Nah, ini bisa langsung kalian cari menggunakan N faktorial. Misal tadi ya 4 orang berarti 4 faktorial, seperti ini. Nah, silakan ini bisa dihafalkan. Kemudian untuk contoh keempat, misalkan di sini ada 5 orang laki-laki dan 3 wanita akan duduk berdampingan tanpa syarat. Berarti 8P8 karena orangnya 8 duduk di 8 kursi. Sehingga 8 faktorial hasilnya adalah 40.320. Nah, untuk yang B, jika ditanyakan mereka akan duduk tapi laki-laki dan wanitanya ini mengelompok. Misalkan laki-lakinya sendiri 5 laki-laki berarti 5 faktorial. Kemudian wanitanya 3 sehingga 3 faktorial. Kemudian dari sini laki-lakinya kan bisa sebelah kiri atau sebelah kanan, bisa saling bertukar posisi. Sehingga di sini ada 2 kemungkinan atau 2 grup orang tadi, sehingga dikali dengan 2 faktorial. Nah, sehingga bisa saya tulis 2 dikali 5 faktorial kali 3 faktorial ya, karena 2 faktorial hasilnya adalah 2. Dari sini 5 faktorial kita hitung berarti 120, kemudian 3 faktorialnya adalah 6, sehingga ketemunya adalah 1440. Ya, kemudian kita lanjutkan untuk permutasi yang kedua, yaitu permutasi dengan beberapa unsur sama. Misalkan diberikan N unsur yang ada, nah ini terdapat N1 unsur yang sama, N2 unsur yang sama, dan seterusnya. Maka banyak susunannya, yaitu menggunakan permutasi. Nah, ini rumusnya berarti N faktorial dibagi dengan N1 unsur yang sama, ini faktorial juga, berarti N1 faktorial dikali N2 faktorial, dan seterusnya sampai NR faktorial. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ditanyakan tentukan banyak susunan huruf yang berbeda yang dibentuk dari kata matematika. Nah, kalau kalian perhatikan matematika ini ada beberapa unsur yang sama. Ya, contohnya M-nya itu kan ada 2, A-nya juga ada 2. Nah, dari sini berarti bisa saya tuliskan untuk N ini adalah keseluruhan huruf yang ada di kata matematika, berarti ada 10. Kemudian N1 ini berarti saya anggap huruf M yang sama ya, sehingga M ini menjadi N1. Nah, N1-nya tuh maksudnya adalah ada berapa huruf M. Nah, ini ada 2, sehingga saya tulis N1-nya 2. Kemudian untuk huruf A di sini berarti N2. N2-nya kalau kalian perhatikan berarti huruf A-nya ada 3. Kemudian huruf T-nya di sini ada 2 juga ya, berarti saya tulis N3. Kemudian untuk huruf-huruf lain yang hanya berjumlah 1 berarti tidak perlu kita tuliskan. Nah, dari sini kita cari banyak susunannya menggunakan permutasi, yaitu 10 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Nah, dari sini 10-nya kita uraikan sampai angka terbesar ya yang ada di penyebut, yaitu 3. Berarti saya tulis sampai 3 faktorial per 2-nya berarti tetap saya tulis 2 kali 1, 3 faktorialnya tetap, kemudian 2 kali 1. Nah, dari sini bisa kita coret 3 faktorial dengan 3 faktorial yang di bawah, kemudian 2 dengan 2 kan hasilnya 4 ya, sehingga saya coret dengan atasnya 4. Dari sini langsung saya hitung ya, dari 10 kali 9 dan seterusnya sampai 5, hasilnya adalah 151.200 susunan. Nah, ini sangat banyak ya. Kemudian yang ketiga, kita akan bahas mengenai permutasi siklis. Nah, jika ada N unsur berbeda yang disusun melingkar, nah di sini kata kuncinya berarti melingkar ya. Jadi permutasi siklis ini permutasi yang susunannya melingkar, ini diambil dari kata siklus ya atau cycle. Nah, ini permutasinya yaitu N-1 faktorial.
N-nya di sini adalah banyak unsurnya ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Misalkan ada 3 orang ya, atau 3 benda atau 3 buah huruf, misalkan ABC. Kemudian ABC ini mau saya susun. Kalau kita menggunakan permutasi yang biasa, berarti 3 faktorial. Ya, misalkan tadi 3 orang mau foto berdampingan, berarti 3 faktorial. 3 faktorial berarti kita nanti bisa hitung. Tapi kalau menggunakan permutasi siklis atau orang tadi atau huruf tadi kita susunnya melingkar, ini berarti 3 dikurangi 1 faktorial, sehingga 2 faktorial. Nah, kita hitung untuk 2 faktorial berarti 2 itu seperti apa? Nah, misalkan di sini ABC ini saya susun melingkar. Nah, berarti kemungkinan 1 hanya seperti ini ya digambar. Kemungkinan 2-nya C dan B-nya saya tukar seperti ini. Nah, ini hanya ada 2 kemungkinan. Beda jika permutasi biasa. Ini 3 faktorial, berarti kan hasilnya 6. Jadi lebih banyak kalau permutasi biasa. Nah, paham ya? Jadi kalau siklis itu dia melingkar susunannya. Nah, contohnya di sini ada 7 orang duduk mengelilingi meja bundar. Nah, jadi biasanya di soal ada kata kuncinya, bisa mengelilingi atau melingkar. Nah, kalau kasus seperti ini yang ditanya misalkan banyak cara 7 orang ini duduk. Berarti 7 kurangi 1 faktorial, hasilnya adalah 6 faktorial. Nah, kita hitung, berarti hasilnya adalah 720 susunan mereka duduk. Nah, misalkan ada yang kedua pertanyaannya sama, cara mereka atau cara 7 orang itu duduk, tapi 2 orang selalu berdampingan. Nah, kalau ada kasus seperti ini, berarti yang 2 orang ini nanti kita hitung 1. Nah, misal nih saya buat garis-garis sebagai orangnya ya, ini ada 7 garis. Nah, yang 2 orang ini dihitungnya 1. Karena kemanapun yang 1 pergi, yang 1 harus ikut, sehingga unsurnya tinggal ada 6. Nah, dari sini berarti 6 orang tadi kita permutasi. Berarti 6 min 1 faktorial. Nah, 2 orang yang tadi ini kan bisa saling bertukar posisi atau bisa saling berpermutasi. Sehingga ini dikali dengan 2 faktorial. Nah, jadi 2 faktorial ini diperoleh dari 2 orang yang selalu berdampingan tadi. Hasilnya berarti 5 faktorial dikali 2 faktorial. Sehingga diperoleh 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 240 susunan. Ya, demikian untuk pembahasan tentang permutasi. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai di akhir video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.